Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Eksya Khairunisa dari Prodi S1 Farmasi Universitas Adiwangsa Jambi. Pada video kali ini, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 8 Farmasi Fisika, ada Puji Lestariono dan Rohma Maulidia. Kami akan memaparkan materi tentang fenomena distribusi. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, sebelum kita membahas apa itu fenomena distribusi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang kelarutan karena materi fenomena distribusi ini sangat erat kaitannya dengan kelarutan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu kelarutan? Kelarutan dapat didefinisikan dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dan secara kuantitatif dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen. Selanjutnya ada interaksi pelarut dan zat terlarut berdasarkan prinsip like dissolves like, yaitu zat yang akan larut dalam pelarut yang sama. Itu ada 3 mekanisme, yaitu pelarut polar, pelarut nonpolar, dan pelarut semipolar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, itu ada 7. Yang pertama ada sifat dari solut dan solvent, yang kedua ada konsolvensi, yang ketiga ada kelarutan, keempat temperatur, kelima salting out, yang keenam salting in, dan yang terakhir yaitu pembentukan kompleks. Lalu selanjutnya ada penggolongan larutan berdasarkan zat terlarut dan pelarutnya. Penggolongan larutan dibagi menjadi 9. Untuk zat terlarut gas dan pelarutnya gas, itu contohnya udara. Untuk zat terlarut zat cair dan pelarutnya gas, itu contohnya air dalam oksigen. Untuk zat terlarut zat padat dan pelarutnya gas, itu contohnya uap iodium dalam udara. Untuk zat terlarut gas, pelarutnya zat cair, itu contohnya air berkarbonat. Untuk zat terlarut zat cair dan pelarutnya zat cair, contohnya alkohol dalam air. Untuk zat terlarut zat padat dan pelarutnya zat cair, contohnya adalah larutan natrium klorida dalam air. Untuk zat terlarut gas dan pelarutnya zat padat, contohnya hidrogen dalam palladium. Untuk zat terlarut zat cair dan pelarutnya zat padat, contohnya minyak mineral dalam parafin. Untuk zat terlarut zat padat dan pelarutnya zat padat, contohnya ada ukuran emas dan perak. Selanjutnya ada tabel istilah kelarutan menurut buku Farmakope Indonesia edisi 3. Itu ada 7 istilah untuk bagian pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian zat terlarut. Yang pertama ada istilah sangat mudah larut, itu untuk kurang dari satu bagian yang larut. Untuk istilah mudah larut itu 1-10 bagian. Untuk istilah larut itu 10-30 bagian. Untuk agak sukar larut itu 30 sampai dengan 100 bagian. Untuk sukar larut itu 100 sampai 1000 bagian. Untuk sangat sukar larut itu 1000 sampai dengan 10.000 bagian. Dan yang terakhir ada praktis tidak larut, yaitu untuk yang lebih dari 10.000 bagian. Selanjutnya ada interaksi zat terlarut dengan pelarutnya didasarkan atas prinsip like dissolves like, di mana zat ionik akan larut pada pelarut yang polar berdasarkan pemecahan ikatan kovalen serta mengurangi daya tarik antara ion-ion elektrolit. Sedangkan senyawa nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar melalui interaksi dipol induksi. Nah, untuk pelarut semipolar dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul pelarut nonpolar. Dan untuk kecepatan larutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Puji Lestariono. Materi selanjutnya yaitu tentang fenomena distribusi.
Menurut buku anonim tahun 2013, fenomena distribusi dikatakan suatu fenomena di mana distribusi suatu senyawa antara dua fase cair yang saling tidak bercampur tergantung pada interaksi fisik dan kimia antara pelarut dan senyawa terlarut dalam dua fase, yaitu struktur molekul. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi. Di sini dijelaskan menurut buku Ernest tahun 1999, yaitu pengaruh sifat kelarutan bahan obat terhadap distribusi menunjukkan antara lain bahwa senyawa yang larut baik dalam bentuk lemak, konsentrasi dalam jaringan yang mengandung banyak lemak, sedangkan sebaliknya zat hidrofil hampir tidak diambil oleh jaringan lemak. Karena itu ditentukan terutama dalam ekstrasel. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi zat dalam larutan, yaitu yang pertama terdapat pada temperatur, kekuatan ion, konstanta dielektrik, katalis asam basa, dan cahaya energi. Layar kaca Anda terdapat gambar gas CO2, di mana salah satu fenomena kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan gas dalam cairan dapat diartikan konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan pada kesetimbangan dengan gas murni, sehingga kelarutan gas dalam cairan bisa dinyatakan dalam hukum Henry banding C2 sama dengan P, di mana C2 itu dijelaskan konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter pelarut. Ingat ya. Yang kedua yaitu P, di mana tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas terlarut dalam milimeter Hg. Selanjutnya yaitu Chi, tatapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki atau koefisien kelarutan. Selanjutnya yaitu terdapat pada poin A. Kelarutan cairan dalam cairan dikatakan seringkali satu atau lebih cairan dicampurkan dalam pembuatan larutan farmaseutik. Misalnya, alkohol ditambahkan dalam air membentuk larutan hidroalkohol, minyak menguap dengan air, minyak menguap dengan alkohol membentuk spirit, dan lain-lain. Contohnya pada sediaan dalam bidang farmasi yaitu sirup, eliksir, parfum, dan spirit. Jika kelarutan cairan dalam cairan berdasarkan hukum Raoult, maka disebut sebagai larutan ideal. Tekanan dalam kalori per cm3 diperoleh dengan menggunakan persamaan P sama dengan HF kurang RT per V, di mana HF adalah panas penguapan dan F adalah volume molar cairan pada temperatur T. Poin B yaitu kelarutan zat padat dalam cairan. Yang pertama yaitu larutan ideal. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal bergantung pada temperatur, titik leleh zat padat, dan panas peleburan molar atau HF dengan rumus min log X pangkat 2 sama dengan HF per 2,303 R dikali TO dikurang T per TTO
di mana di sini di keterangan dijelaskan bahwa X pangkat 2 adalah kelarutan ideal zat terlarut atau fraksi mol. Selanjutnya yaitu HF adalah panas peleburan molar. R yaitu bilangan Avogadro yaitu sama dengan 1,987. TO adalah titik leleh zat terlarut atau derajat K atau bisa derajat C ditambah 273. T adalah temperatur mutlak larutan atau derajat K atau bisa derajat C ditambah dengan 273. Selanjutnya yaitu kedua, larutan non-ideal, di mana kelarutan zat padat dalam larutan non-ideal dinyatakan dalam persamaan berikut. Dengan rumus min log X pangkat 2 sama dengan HF per 2,303 R dikali TO kurang T per TPO ditambah log Y pangkat 2, di mana dijelaskan bahwasanya Y pangkat 2 yaitu koefisien keaktifan. Selanjutnya yaitu ketiga, kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi oleh pH, di mana sebuah kelarutan atau larutan yang homogen yang jernih untuk mencapai keaktifan yang maksimum, pembuatannya harus disesuaikan dengan pH maksimum. Jadi pH maksimum dari kelarutan atau larutan ini bergantung dari sifat keelektrolitan dari zat tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Roma Maulidia. Kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi pH dibagi menjadi dua, yaitu A. Asam tidak terdisosiasi. Untuk mencari pH maksimum sebuah larutan, jika zat terlarutnya adalah elektrolit lemah dan tidak terdisosiasi jelas, maka dapat digunakan rumus di bawah ini. PHP sama dengan pKa plus log S min SO, di mana PHP sama dengan pH di mana di bawah pH ini obat akan terpisah dari larutan sebagai asam tidak terdisosiasi. S sama dengan konsentrasi molar awal, SO sama dengan konsentrasi molar dari asam tidak terdisosiasi. B. Basa lemah. Untuk menentukan pH maksimum pada kelarutan basa lemah, maka dapat dilihat dari persamaan berikut. PHP sama dengan PKW kurang PKa plus log SO S min SO, di mana S sama dengan konsentrasi obat yang mula-mula ditambahkan sebagai garam SO sama dengan kelarutan molar basa bebas dalam air. pH sama dengan pH di mana di atas pH tersebut obat mulai mengendap sebagai basa bebas. Distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak tercampur. Dalam distribusi zat terlarut pada pelarut yang tidak bercampur, zat terlarut akan didistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan konsentrasi tertentu. Perbandingan ini disebut sebagai koefisien distribusi atau koefisien partisi yang dinyatakan dalam persamaan berikut. K sama dengan CI, C2. Koefisien distribusi dengan ekstraksi dibagi K sama dengan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut semula konsentrasi zat pelarut dalam pelarut pengekstraksi. K sama dengan W1 per V1, W1 sama dengan W dikali KV1, W dikurang W1 per V2, KV1 plus V2. Proses ini dapat diulangi dan setelah dan kali ekstraksi, WN sama dengan W dikali KV1N
Kv1 plus V2, di mana W1 sama dengan berat zat yang terekstraksi, W sama dengan berat zat total, K sama dengan koefisien distribusi, V1 sama dengan volume total larutan, V2 sama dengan volume pelarut ekstraksi.